Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bella Bastarani Rahma, NIM 1909-124307. Baiklah, di sini saya akan menjawab UAS mata kuliah Hukum Aparatur Sipil Negara, yaitu dengan dosen Bapak Zuhdi Arman, SHMH. Baiklah, soal yang pertama, bagaimana laporan terkait adanya dugaan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pejabat ASN yang diperiksa tanpa melalui proses pidana. Berikan contoh. Jawabannya yaitu di mana salah satu profesor menyatakan bahwa pelanggaran administrasi yang merugikan uang negara bisa selesai di tingkat administrasi pemerintahan. Tetapi jika ditemukan niat jahat masuk wilayah pidana atau korupsi, di mana bahwa masyarakat masih bisa melaporkan penyalahgunaan kewenangan kepada aparat penegak hukum dan berkoordinasi dengan aparat pengawas internal pemerintah. Contohnya seperti pejabat ASN memberikan izin kepada karyawannya untuk memakai fasilitas kantor untuk urusan pribadi. Pertanyaan yang kedua yaitu, bagaimana sistem penunjukan anggota dari KASN dan berapa lama masa berlaku dari anggota KASN tersebut, serta apa wewenang KASN dalam proses pengisian jabatan pimpinan tinggi. Jawabannya yaitu ketua, wakil ketua, dan anggota KASN ditetapkan dan diangkat oleh Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi dalam pelaksanaan kebijakan, pembinaan profesi, dan manajemen ASN. Dan untuk masa jabatan selama 5 tahun dan hanya dapat diperpanjang untuk 1 tahun kali masanya. KSN berwenang untuk mengawasi setiap tahapan proses pengisian CPT atau jabatan pimpinan tinggi. Tahapan ini mulai dari pembentukan panitia seleksi instansi, pengumuman lowongan, pelaksanaan seleksi, dan lain-lain. Pertanyaan ketiga, apa saja kendala di lapangan terkait penilaian kinerja PNS dan apa saja mitos yang ada di balik kendala-kendala tersebut, dan bagaimana cara untuk mengatasi kendala dan mitos tersebut. Kendala yang pertama yaitu ketidaksiapan para manajer, lemahnya sistem manajemen kinerja, dan kesalahan tumpuan keberhasilan penilaian kinerja. Di antara mitosnya yaitu terjadi adalah bahwa penilaian kinerja dilakukan setahun sekali, dan lebih parah adalah persepsi bahwa penilaian kinerja ini adalah formalitas. Cara mengatasi kendala dan mitos adalah pengelola SDM mesti menjalankan fungsi sebagai unit yang mengelola talenta serta keterampilan yang diperlukan dalam menciptakan lingkungan yang maju, modern, dan menyenangkan. Terakhir, seluruh pihak dimulai dari pucuk pimpinan memikul tanggung jawab yang utuh dan pencapaian kinerja yang efektif bagi institusi. Apabila hal ini terwujud, maka beberapa kendala dan mitos dalam penilaian kinerja PNS akan dapat diatasi. Bagaimana menurut saudara atau saudari terkait pejabat yang duduk di jabatan penting atau tinggi mengangkat keluarganya untuk duduk dalam jabatan PNS? Apakah praktik ini sudah sesuai dengan konsep good governance? Jika tidak sesuai, bagaimana cara mengatasinya? Menurut saya, pejabat tersebut tidak bisa melakukan pengangkatan apabila itu keluarganya untuk duduk di jabatan PNS, karena itu melanggar etika di mana bagi mereka yang berusaha untuk duduk di jabatan PNS merasa tidak dihargai. Lalu praktik ini tidak termasuk ke dalam good governance, karena tidak ada kesulitan dan tanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi. Gimana cara mengatasinya? Cara mengatasinya yaitu membina karir PNS dalam jabatan struktural dan kapal sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundangan yang berlaku. Pertanyaan yang kelima, apa saja indikator dan disiplin kerja dan bagaimana penjatuhan hukum disiplin ASN? Indikator disiplin kerja yaitu ketetapan waktu, ketaatan terhadap peraturan perusahaan. Karyawan harus taat terhadap peraturan perusahaan, tanggung jawab dalam mengerjakan tugas, lalu
Penjatuhan hukuman disiplin ASN seperti hukuman disiplin ringan seperti teguran lisan, teguran tertulis, dan pernyataan tidak puas secara tertulis, dan jenis hukuman sedang seperti penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun. Terima kasih. Hanya itu yang dapat saya sampaikan dan jelaskan. Apabila ada salah saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.